Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar cerita horor dan misteri, selamat bertemu lagi. Dalam video berjudul Dendam Arwah Korban Pembantaian, ini merupakan seri ketiga dari serial Kabut Mistis Pager Wesi. Kisah menarik yang disampaikan mantan wartawan harian Sore Surabaya Post versi keluarga Tuti Aziz. Namun dalam cerita horor ini, nama lokasi peristiwa dan para tokoh yang terlibat kami samarkan. Kebijakan ini untuk menghormati privasi mereka dan keluarganya. Adapun alur cerita, Dendam Arwah Korban Pembantaian, ini sebagai berikut. Setelah upacara pemanggilan arwah diselenggarakan warga desa Pager Wesi, hari-hari selanjutnya warga diwarnai beragam aktivitas yang tidak biasa. Selain membersihkan tempat-tempat yang diakini sebagai lokasi pembantaian pasca pemberontakan Gerakan 30 September atau PKI pada tahun 1965, warga desa secara rutin mengadakan doa bersama. Mereka yakin bahwa cara-cara ini mampu memberikan kedamaian kepada arwah-arwah gentayangan para korban pembantaian tersebut. Putri sulung Lurah Budiono Sudirman, Siti Cahyaningrum terlihat bersemangat dalam setiap kegiatan. Dia tidak hanya ikut dalam upacara dan pencarian sisa-sisa jasad. Dia juga mulai mencari tahu lebih dalam tentang sejarah desa Pager Wesi. Dia mengunjungi perpustakaan desa yang sudah lama tidak terpakai. Untuk menemukan buku-buku tua yang berisi catatan sejarah, dokumen sejarah desa yang ditulis sesepuh. Demikian pula cerita rakyat yang berkembang di desa tersebut. Suatu hari, terlihat Siti duduk di salah satu meja di perpustakaan desa. Dia membuka sebuah dokumen tua yang sampulnya sudah usang. Pada sampul buku terlihat judulnya, Sejarah Kelam Pager Wesi. Saat membacanya, dia menemukan cerita-cerita mengerikan tentang pembantaian yang terjadi pada malam kedatangan gerombolan yang mengaku pasukan revolusi musuh PKI dengan akronim PRM-PKI. Beberapa halaman dokumen tua itu menggambarkan dengan detail bagaimana puluhan warga desa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai petani dituduh sebagai pengkhianat. Selanjutnya dieksekusi tanpa ampun. Mayat para korban itu ada yang dikubur berdesakan di tepian sungai desa. Juga, banyak yang dibuang ke aliran sungai. Para korban itu tidak hanya kaum pria, juga ada banyak wanita, serta anak kecil dan bayi. Perilaku gerombolan tersebut bak perampok desa, yang menyerbu desa Pager Wesi dengan alasan yang tidak pernah terungkap. Malam harinya, Siti membacakan data temuannya dari dokumen desa itu kepada keluarganya. Di tengah keasikan mendengarkan tebaran data yang dipaparkan Siti, tiba-tiba angin malam bertiup kencang, menggoyangkan daun jendela rumah mereka. Budiono dan istrinya, Sri Sulastri duduk di samping Siti, mendengarkan dengan seksama dan merenungkan data-data yang disampaikan Siti. Keduanya berusaha merangkai data tersebut menjadi sebuah untaian cerita, untuk mendapatkan sebuah benang merah. Kepastian dari lokasi-lokasi pembantaian yang dilakukan gerombolan yang mengklaim pasukan revolusi musuh PKI yang disingkat PRM-PKI. Pak, Bu, menurut buku ini, ada beberapa lokasi di desa kita yang digunakan sebagai tempat eksekusi. Kita sudah menemukan salah satu di tepi sungai, tapi masih ada lagi yang harus kita cari. Budiono mengangguk. Kita harus menemukan semua lokasi itu dan memberikan penghormatan yang layak. Tidak boleh ada arwah yang terjebak di sini karena dosa masa lalu yang dilakukan oleh gerombolan tersebut. Kita juga harus memberitahu warga desa tentang temuan-temuan ini. Mereka harus tahu agar kita bisa bekerja sama dengan lebih baik, jawab Sri dengan tersenyum. Benar. Besok kita akan mengadakan pertemuan lagi di balai desa. Kita harus memastikan bahwa semua orang tahu dan bisa membantu, kata Budiono dengan suaranya yang sedikit bergetar. Keesokan harinya, di balai desa yang semakin akrab dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, Budiono kembali berdiri di depan warga. Kali ini, Siti membawa beberapa buku tua dan dokumen lama desa yang ditemukan di perpustakaan desa. Saudara-saudara, Siti telah menemukan lebih banyak data informasi tentang masa lalu desa kita. Ada beberapa lokasi di desa kita yang harus dibersihkan dan memberikan penghormatan pada para arwah-arwah korban tragedi memprihatinkan itu, kata Budiono dengan suara baritonnya. Pada sesi pembacaan data, Siti membuka dokumen tua yang ada di depannya. Dia tunjukkan beberapa halaman yang relevan. Dalam dokumen ini tertulis selain di tepian sepanjang sungai desa, ada juga lokasi eksekusi di hutan belakang desa dan di sebuah ladang sebelah timur desa. Kita perlu memeriksa tempat-tempat itu untuk mendapatkan kepastian.
Mendengar paparan Siti yang demikian detail itu, warga desa mengangguk setuju. Mereka bersepakat untuk melanjutkan usaha penemuan lokasi eksekusi para korban gerombolan PRMPKI yang sudah dimulai sejak 2 pekan lalu. Dengan semangat yang baru, mereka membagi tugas dan merencanakan pencarian di lokasi-lokasi yang disebutkan Siti. Hari itu, beberapa kelompok warga berangkat ke hutan belakang desa. Hutan itu sudah lama dianggap angker. Karena itu, jarang dikunjungi oleh warga desa. Pepohonan yang tumbuh di hutan desa itu sangat lebat, menyebabkan matahari sulit menembus dedaunan, sehingga suasana cukup gelap walau pada siang hari. Kesan menyeramkan dan membangkitkan rasa takut pada setiap orang yang datang ke hutan desa itu, ternyata tak menghentikan semangat rombongan warga desa yang berjumlah puluhan orang itu. Mereka tetap melangkah dengan tekad yang kuat. Mereka yakin usaha bersamanya akan melahirkan keberhasilan. Membersihkan desa dari teror arwah gentayangan korban gerombolan PRMPKI yang meminta keadilan atas perilaku zolim yang diseksekusi tanpa mengetahui dosa politik yang dilakukan. Pada rombongan pertama, terlihat Siti berjalan di depan bersama Budiono dan Mbah Marni. Mereka menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup oleh semak belukar. Suasana hutan terasa berat dan penuh dengan bisikan angin yang menggelitik telinga. Saat mereka tiba di sebuah area yang lebih terbuka dengan rimbunan daun yang menghalangi sinar matahari, Siti merasakan sesuatu yang aneh. "Pak, Mbah, saya merasa ada sesuatu di sini. Sesuatu yang sejak lama mengawasi rombongan kita," katanya dengan suara berbisik. Mbah Marni mengangkat tangan, mengisyaratkan semua orang untuk berhenti. Mbah Marni kemudian mulai mengucapkan mantra-mantra kuno. Mantra pemanggil arwah-arwah yang mungkin masih berada di tempat itu. Suasana hutan menjadi semakin sunyi, seolah-olah semua makhluk hidup berhenti bergerak. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di antara pepohonan. Semua orang berbalik, mencoba melihat siapa yang datang. Dari kegelapan, muncul bayangan beberapa pria. Pakaiannya lusuh penuh bercak-bercak noda hitam darah kering. Wajahnya penuh luka. Batang leher mereka terlihat sobek yang terus meneteskan cairan hitam beraroma busuk. Salah satu pria dengan usia parubaya terlihat maju ke depan rombongan. Jalannya tertatih-tatih. Matanya memandang kosong ke arah rombongan warga desa. Budiono merasa ngeri namun berusaha tetap tenang. "Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan?" tanyanya dengan suara lantang. Pria itu berhenti di depan rombongan, menatap dengan mata penuh penderitaan. "Kami ini adalah sebagian warga desa Pagerwesi yang dibantai di sini. Kami semua dibawa ke tempat ini, dipukuli, dan dibunuh. Aku tidak bisa pergi sampai dendamku terbalaskan." Mendengar kalimat yang disampaikan arwah gentayangan salah satu korban pembantaian itu, Siti merasakan bulu kuduknya meremang. Dia memberanikan diri untuk bertanya, "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Anda?" "Kami ingin memberikan kedamaian kepada semua arwah yang terjebak." Pria itu menghela napas panjang. "Temukan tulang-tulang kami. Beri kami penghormatan yang layak sebagai manusia yang meninggal. Hanya dengan begitu kami bisa pergi dengan tenang." Setelah mengucapkan kalimat itu, terlihat arwah pria parubaya dan rombongannya itu secara perlahan hilang dengan meninggalkan bau busuk mayat. Sesaat kemudian, Lurah Budiono meminta rombongan warga desa untuk bekerja sama melakukan penggalian di area tersebut. Menjelang waktu asyar, para warga desa berhasil menemukan sisa-sisa tulang kerangka manusia yang terkubur. Setelah membersihkan tulang-tulang tersebut, warga desa membawa tulang-tulang itu ke balai desa untuk diberikan penghormatan yang layak sebagai manusia yang meninggal. Tulang-tulang secara bersamaan dibungkus kain kafan. Selanjutnya, dimakamkan di pekuburan umum desa. Sehari kemudian di ladang sebelah timur, kelompok warga lainnya menemukan fakta-fakta yang lebih membuat hati miris. Juga, membangun visualisasi atas kekejaman gerombolan PRMPKI itu terhadap warga desa Pagerwesi. Di tempat itu masih banyak ditemukan tanda-tanda bekas eksekusi. Bekas-bekas cipratan darah yang sudah memudar. Juga, serpihan-serpihan pakaian yang terkubur di tanah. Semua fakta itu menjadi saksi bisu kekejaman manusia terhadap manusia lainnya. Dengan didampingi Budiono, Siti dan pengawasan Mbah Marni, para warga desa melakukan proses penggalian. Mencari sisa-sisa tulang para korban. Selanjutnya dikumpulkan dan dibersihkan di lokasi peristiwa. Menjelang waktu asyar, kumpulan tulang-tulang itu dibawa ke balai desa untuk dibungkus kain kafan secara bersamaan.
Selanjutnya dimakamkan ke pemakaman umum desa. 2 hari setelah melakukan pemakaman terhadap sisa-sisa tulang para korban pembantaian PRMPKI dari hutan dan ladang sebelah timur desa, malam harinya dengan langit yang cerah bertabur bintang dan bulan purnama yang bersinar terang, sebuah upacara pelepasan roh digelar di lapangan desa seberang Masjid Tua. Warga desa berkumpul membawa lilin dan dupa. Suasana terasa tegang, namun ada harapan bahwa setelah malam ini, desa Pagerwesi mereka akan kembali damai. Budiono berdiri di samping Mbah Marni, membantu mengatur warga. Siti, yang selalu berada di garis depan dalam setiap kegiatan, berdiri di sampingnya dengan wajah serius. Pak, apa kita benar-benar bisa menenangkan arwah-arwah itu? Kita harus percaya, Siti. Mbah Marni tahu apa yang harus dilakukan. Kita sudah melakukan semua yang kita bisa. Malam ini adalah puncaknya. Mbah Marni memulai upacara dengan doa pembuka. Suaranya yang lembut namun kuat menggema di Masjid Tua. Ia mengangkat tangannya ke langit, memanggil arwah-arwah yang masih gentayangan. Wahai arwah-arwah yang gentayangan, kami di sini untuk membantu kalian menemukan kedamaian. Kami memohon agar kalian pergi dengan tenang dan tinggalkan desa ini dalam kedamaian, kata Mbah Marni. Tiba-tiba suara mengaji sayup-sayup terdengar, makin lama makin keras. Suara mengaji itu bagaikan jawaban atas panggilan Mbah Marni. Warga desa berpegangan tangan. Angin malam tiba-tiba berhembus kuat membuat nyala lilin bergoyang-goyang. Ranting-ranting pepohon di sekitar lapangan desa berayun-ayun makin keras, dedaunan pun berontokan menghiasi lapangan. Saat itu semua warga yang berkumpul di lapangan upacara pelepasan arwah merasakan terpaan udara yang dingin menusuk tulang. Sekejap kemudian berubah menjadi udara yang membawa rasa kering dan pengap. Situasi itu terus berlangsung beberapa menit. Saat udara kembali berubah menjadi dingin, tiba-tiba aroma busuk mayat merebak dengan kuat. Membuat beberapa warga yang ada di sekitar lapangan merasakan mual. Namun, tidak lama kemudian aroma yang merebak berubah menjadi aroma minyak serimpi, sesaat kemudian menebarkan aroma wangi kemenyan Arab. Dalam waktu bersamaan dengan merebaknya aroma harum kemenyan Arab, tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok nenek tua yang sering terlihat menyapu di bawah pohon raksasa. Ia berjalan perlahan menuju lingkaran warga, menyapu dengan sapu jerami tuanya. Di belakangnya, terlihat sosok wanita dengan bayi di gendongannya, wajahnya penuh duka dan kesedihan. Selain wanita itu yang terlihat menangis penuh kepedihan, bayi di gendongannya juga merengek dengan suara lirih. Warga desa menahan napas, melihat penampakan-penampakan itu dengan ketakutan yang menyergap diri mereka masing-masing. Namun warga desa juga merasa iba yang tercermin dari raut wajah mereka, bahkan beberapa di antaranya terlihat berlinang air mata. Mereka tahu bahwa arwah-arwah ini adalah bagian dari sejarah kelam desa Pagerwesi yang kini mereka tinggali. Karena itu, mereka harus bersepakat untuk membantu para arwah korban pembantaian PRM_PKI itu menemukan kedamaian. Melihat arwah nenek tua penyapu dan wanita menangis tengah malam bergantian berjalan di tengah acara pelepasan arwah, Mbah Marni melanjutkan doanya, kali ini lebih intens. Ia mengucapkan mantra-mantra kuno, memanggil kekuatan alam untuk membantu proses pelepasan arwah. Dengan kekuatan alam dan doa, kami memohon agar kalian menemukan kedamaian. Pergilah dengan tenang, tinggalkan penderitaan dan dendammu di sini, kata Mbah Marni dengan suara seraknya yang penuh wibawa. Angin bertiup semakin kencang, membuat dedaunan di sekitar masjid bergemerisik. Suara mengaji yang semakin keras perlahan mulai menghilang, seolah-olah arwah-arwah itu mendengarkan dan menerima doa-doa yang dipanjatkan. Sosok nenek tua berhenti menyapu. Melihat ke arah Mbah Marni. Ia tersenyum lemah, lalu perlahan memudar bersama angin malam. Wanita dengan bayi di gendongannya juga memandang dengan tatapan penuh terima kasih, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Warga desa merasakan suasana yang berbeda. Ketenangan yang sudah lama hilang perlahan kembali. Mereka masih berdiri di tempat, terdiam dalam doa dan rasa syukur. Terima kasih, Mbah Marni. Saya merasa bahwa desa kita akan kembali damai sekarang. Mbah Marni mengangguk, wajahnya penuh kebijaksanaan. Kita telah melakukan yang terbaik. Arwah-arwah itu sudah menerima doa kita. Mereka telah pergi dengan tenang. Namun, upacara belum selesai. Mbah Marni menginstruksikan warga untuk tetap berada di tempat dan melanjutkan doa hingga tengah malam. Mereka harus memastikan bahwa semua arwah telah menerima penghormatan dan doa mereka. Selama upacara, beberapa penampakan lain muncul.
Bayangan-bayangan yang pernah menghantui desa terlihat satu persatu, namun kali ini dengan wajah yang lebih tenang dan damai. Mereka muncul untuk mengucapkan selamat tinggal, sebelum akhirnya menghilang ke dalam keabadian. Suara mengaji yang terdengar selama upacara perlahan mereda, menyatu dengan suara alam malam. Angin malam yang bertiup kencang perlahan-lahan mereda, meninggalkan keheningan yang penuh dengan kedamaian. Ketika upacara berakhir, warga desa saling berpandangan dengan lega dan haru. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan malam ini mereka merasa lebih dekat satu sama lain. Desa Pagerwesi yang dulunya penuh ketakutan, kini dipenuhi dengan harapan baru. Siti berjalan mendekati Mbah Marni, matanya bersinar dengan rasa syukur. Terima kasih, Mbah. Kita semua berhutang budi pada Mbah Marni. Mbah Marni tersenyum, matanya yang tua namun penuh kebijaksanaan menatap Siti dengan lembut. Ini adalah usaha kita bersama, Siti. Desa ini adalah rumah kita, dan kita harus selalu menjaga kedamaiannya. Budiono berdiri di tengah warga, mengangkat tangannya dan berbicara dengan suara lantang namun penuh kehangatan. Saudara-saudara, malam ini kita telah membuat sejarah. Kita telah menunjukkan bahwa kita bisa mengatasi masa lalu yang kelam dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Mari kita terus bekerja sama dan menjaga kedamaian di desa kita. Warga desa bersorak dengan penuh semangat, merayakan keberhasilan mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi mereka merasa yakin bahwa mereka bisa menghadapi apapun bersama-sama. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama yang cerah, desa Pagerwesi merayakan kedamaian yang baru ditemukan. Arwah-arwah gentayangan korban pembantaian gerombolan PRMPKI telah pergi dengan tenang, meninggalkan desa yang kini penuh dengan rasa syukur dan kebersamaan. Di tepi sungai, tempat banyak jasad dibuang, air mengalir dengan tenang, seolah-olah mencerminkan perubahan yang terjadi di desa. Pohon raksasa yang dulunya menjadi tempat penampakan nenek tua kini berdiri dengan anggun, menjadi saksi bisu dari upacara yang mengubah segalanya. Warga desa kembali ke rumah mereka dengan hati yang tenang. Mereka tahu bahwa masa depan mereka kini lebih cerah, dan mereka akan terus menjaga desa mereka dengan penuh cinta dan rasa kebersamaan. Di rumahnya, Siti duduk di tepi tempat tidurnya, menatap keluar jendela. Dia merasa bahagia dengan apa yang telah dicapai oleh desa mereka. Dia tahu bahwa arwah-arwah itu kini telah menemukan kedamaian, dan desa mereka akan selalu dihantui oleh sejarahnya yang kelam, tetapi tidak lagi dengan ketakutan. Sri Sulastri masuk ke dalam kamar Siti dan duduk di sampingnya. Kamu sudah melakukan banyak hal, Siti. Ibu bangga padamu. Siti tersenyum, memeluk ibunya dengan erat. Terima kasih, Bu. Kita semua sudah bekerja keras untuk ini. Semoga desa kita selalu damai. Malam itu, di desa Pagerwesi, semua orang tidur dengan tenang, mengetahui bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk menenangkan arwah-arwah yang gentayangan. Mereka berkomitmen untuk menjaga desa agar tetap damai dan harmonis. Dan di bawah sinar bulan purnama yang cerah, desa Pagerwesi terlihat beristirahat tenang, terlelap penuh harapan dan kedamaian yang baru ditemukan. Namun, bukan kemuskilan sebuah kisah baru tengah siap terjadi.